Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan tutorial soal UN Ekonomi Paket C. Saya Kurtubi, tutor Ekonomi PKBM Edukasi Jakarta, anggota HPTIK PNF, Himpunan Pengembangan Teknologi Informatika. Ya, kali ini adalah soal nomor 9, ya betul, soal nomor 9 Ekonomi Paket C, atau juga sama dengan SMA atau Madrasah Aliyah. Baik, di sini ada soal yang setiap kali muncul setiap tahun itu adalah tentang peran pasar input dan output. Tadi sudah dijelaskan dalam video yang lain, dikatakan bahwasanya pasar input dan pasar output. Di sini perannya apa? Diberikan pernyataan-pernyataan beberapa peran pasar input dan output. Yang ditanyakan adalah berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan peran pasar input adalah, jadi yang ditanyakan adalah pasar input. Pasar input itu apa? Kan gitu ya. Nah, baik, kita cek satu-satu pernyataan ini. Oh ya, sebelum saya kasih tahu, sebelum dikasih tahu jawabannya, pasar input dan pasar output itu apa? Kuncinya di situ. Kalau kita tahu pengertian pasar input dan pasar output, maka tidak ada masalah. Pasar input adalah pasar yang menginput perusahaan. Pasar output adalah pasar di mana perusahaan mengeluarkan barang. Nah, berarti pasar input itu ya faktor-faktor produksi di mana produsen bisa memproduksi. Ada pasarnya itu bisa perusahaan itu kan butuh karyawan, maka butuh bursa tenaga kerja. Bursa itu kan pasar, berarti pasar tenaga kerja. Perusahaan itu butuh saham, maka butuh pasar, namanya pasar input, pasar saham. Jadi pasar saham adalah pasar input modal. Karyawan adalah pasar input untuk perusahaan menyuplai tenaga kerja atau uang modal, dan sebagainya. Baik. Jadi dari sini kita akan bisa kelihatan ya. Sekali lagi, pasar input adalah menginput perusahaan, pasar output adalah pasar yang di mana barang-barang keluar dari perusahaan untuk dijual maksudnya. Baik. Yang pertama, ini input apa output? Memenuhi kebutuhan masyarakat. Jelas ini output karena keluar dari perusahaan, barang-barang atau jasa dan sebagainya. Berarti nomor 1 salah. Nomor 2, menyediakan berbagai faktor produksi. Nah, jelas dong, faktor yang menyebabkan produksi lancar, maksudnya faktor produksi itu. Maka dengan demikian ini masuk. Nomor 3, mengkoordinir faktor-faktor produksi. Ya jelas, faktor-faktor produksi, misal karyawan, modal, saham, dan lain-lain, itu dikoordinir oleh pasar karena mengumpulkan. Ya, jadi pasar input sifatnya mengkoordinir, mengumpulkan. 4, memperlancar proses produksi. Input atau output ini? Jelaslah ini input. Perusahaan bisa lancar produksinya, proses produksinya lancar apabila ada modal, apabila ada karyawan, apabila ada sumber daya alam. Maka ini masuk pasar input. 5, pasar input adalah atau pasar output adalah tempat memperoleh informasi tentang produk barang tertentu. Kalau produk berarti kan keluaran dari perusahaan, berarti pasti pasar output dong. Nah, 5 ini berarti salah. Oke, berarti kita sudah dapat jawaban. 2, 3, dan 4 itu pernyataan yang benar. Lihat A, B, C, D, E-nya 2, 3, dan 4. Berarti jawabannya C. Demikian tutorial singkat ini, semoga bisa membantu. Salam.